Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2191. Mendengar perintah itu, Ishak langsung berkata tanpa ragu-ragu. Oke, Tuan Wade. Saya akan menyiapkan pesawat untuk mengirim mereka ke Sierra Leone. Saya juga akan menyiapkan seseorang yang ditugaskan untuk menjaga mereka 24 jam setiap hari. Saya tidak akan membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Charlie mengangguk puas, menunjuk Kazumi Hashimoto di sebelahnya, dan berkata, ngomong-ngomong, kita kirim teman Jepang ini juga ke sana. Ketika Kazumi mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia menangis. Dia memohon dan memohon. Tuan Wade, ayah dan anak yang bermarga Mor ini dalangnya. Saya hanya seorang pengusaha. Anda tidak dapat mengirim saya ke Sierra Leone. Tolong lepaskan saya. Charlie mencibir. Kazumi Hashimoto, kamu pikir kamu bukan dalang. Jadi kamu tidak harus bertanggung jawab. Biarkan aku puas. Sifatmu sama buruknya dengan mereka berdua. Setelah itu, Charlie menginstruksikan Ishak lagi. Ishak, setelah Kazumi tiba di Sierra Leone, lakukan dia sama seperti Tyler dan Reben. Tidak boleh ada perbedaan. Mengerti? Ishak mengangguk tanpa ragu dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya pasti akan mengaturnya dengan benar. Charlie menoleh untuk melihat Tuan Mor, lelaki tua itu, dan bertanya, Tuan Mor, apakah Anda puas dengan pengaturan saya? Tuan Mor telah memasuki dunia bisnis sepanjang hidupnya. Dia tegas dalam membunuh. Ketika dia mengetahui Tyler dan Reben akan menyerangnya, dia juga diam-diam memperingatkan dirinya untuk tidak akan pernah berhati lembut setelah situasi membaik. Tetapi ketika sampai pada inti permasalahan, dia menyadari bahwa dia tidak dapat bersikap tegas dan tidak berperasaan. Bagaimanapun, mereka adalah putra dan cucunya sendiri. Jika dia benar-benar membunuh mereka, itu akan menjadi tragedi keluarga. Seorang tua yang hampir mati membunuh orang yang lebih muda. Seperti kata pepatah, harimau tidak akan memakan anak-anaknya. Meskipun ada kasus anak laki-laki yang membunuh ayah mereka selama bertahun-tahun, beberapa berita tentang ayah yang membunuh anaknya telah berkurang. Begitu pula Tuan Mor, meskipun pengalaman dalam hidupnya tidak terbatas, dia tetap tidak bisa lepas dari kata-kata orang biasa. Apa itu orang awam? Orang awam adalah mereka yang tidak habis-habisnya dengan emosi dan keinginan. Pada saat kritis, dia tidak bisa kejam pada darah dagingnya sendiri. Justru karena inilah dia hanya bisa menyerahkan keduanya kepada Charlie. Saat ini, Charlie memutuskan untuk mengirim mereka ke Sierra Leone. Meskipun kondisinya sangat buruk, yang terpenting mereka berdua masih dibiarkan hidup. Ini juga membuat Tuan Mor menghela napas lega. Jadi, dia buru-buru dan dengan hormat berkata kepada Charlie, Tuan Wade, tidak peduli keputusan apa yang Anda buat. Saya sama sekali tidak keberatan. Charlie mengangguk dan bertanya pada Jasmine. Jasmine, apakah kamu punya pendapat lain? Jika kamu punya pendapat, jangan ragu katakan. Jasmine juga buru-buru berkata, Tuan Wade, saya tidak memiliki pendapat. Semuanya terserah kamu. Charlie kemudian berkata, karena semua orang tidak keberatan, mari kita lakukan. Ishak, cepat bawa mereka bertiga pergi. Mereka merusak pemandangan di sini. Ishak segera melihat beberapa pria berpakaian hitam, bawa mereka bertiga dengan pengawasan ketat. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Apakah kalian mengerti? Bab 2192. Semua orang segera menjawab, saya mengerti. Karena itu, mereka membawa keluarnya yang ketiga. Tyler dan Reben menangis dan memohon belas kasihan. Tyler menoleh untuk melihat lelaki tua Mor, dan menangis. Ayah, aku mohon. Demi hubungan ayah dan anak antara kita. Bantu aku memohon kepada Tuan Wade. Tolong lepaskan kami. Kami bisa mati di Sierra Leone. Ayah. Tuan Mor merasakan sakit di hatinya. Charlie sudah mengatakan mereka akan tinggal di Sierra Leone selama 20 tahun. Tyler sudah berusia di atas 50 tahun.
Dia harus pergi ke daerah Sierra Leone yang sangat terbelakang dan miskin. Tubuhnya mungkin tidak akan kuat selama 20 tahun. Sangat mungkin sebelum batas waktu 20 tahun, dia sudah mati di Sierra Leone. Jadi ini mungkin memunculkan kali terakhir antara ayah dan anak itu. Pada saat ini, kaki Reben lemas. Dia diseret oleh orang-orang. Dan dia memohon dengan getir. Kakek, saya baru berusia 20-an tahun. Saya tidak ingin diasingkan di Sierra Leone. Sekarang adalah usia terbaik dalam seumur hidup. Tolong mohon bantu aku, kakek. Ekspresi Tua Mor sedang berjuang dan kusut. Charlie berteriak tajam saat ini. Sumpal mulut mereka. Beberapa pria berpakaian hitam segera menutup mulut mereka dengan sesuatu untuk membuat mereka ingat. Sekarang jauh lebih tenang. Kemudian, ketiganya diseret keluar. Melihat ini, Tuan Mor tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk kembali. Dia menghela napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah bertambah 10 tahun lebih. Charlie melihat penampilannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berkata dengan suara keras, Tuan Mor, Anda lebih tahu dari saya tentang kebenaran memelihara harimau. Anda harus mempertimbangkan diri sendiri dan Jasmine. Jika dua orang ini tidak disingkirkan, setelah kamu pergi suatu hari nanti, mereka akan menjadi ancaman terbesar Jasmine. Setelah itu, Charlie tersenyum sedikit dan melanjutkan. Selama aku, Charlie, aku tidak akan membiarkan mereka berdua mengancam Jasmine. Artinya, jika mereka berdua tidak disingkirkan, mereka akan menyerang Jasmine lagi di masa mendatang. Jika demikian, saya pasti tidak akan membiarkan mereka hidup. Jadi, ngomong-ngomong, memenjarakan mereka di Sierra Leone bukan hanya untuk melindungi Jasmine, tapi juga untuk menyelamatkan hidup mereka. Jika tidak, mereka akan berubah menjadi abu begitu mereka mengganggu Jasmine lagi. Tuan Mor tertegun, memandang Jasmine, dan buru-buru berkata kepada Charlie, Tuan Wade, Anda benar. Biarkan mereka berjuang sendiri di Sierra Leone. Setelah itu, lelaki Tua Mor melihat Jasmine lagi dan berkata, Jasmine, karena kamu sudah kembali, posisi ketua Mor Group adalah milikmu. Mulai sekarang, kamu akan terus memimpin urusan Mor Group. Jasmine mengangguk dengan hormat. Baiklah kakek, saya tahu. Lelaki tua Mor berpesan. Jasmine, kakek tidak meminta kamu berjuang keras untuk Mor Group. Kamu cukup menstabilkan status quo dan mencegah penurunan Mor Group. Kakek sudah sangat puas. Jadi tidak perlu berjuang keras lagi di masa depan. Tidak perlu lagi membahas kerja sama luar negeri. Saya lebih suka Mor Group tidak mengembangkan pasar luar negeri atau bekerja sama dengan perusahaan luar negeri manapun. Saya tidak ingin kamu jatuh ke dalam situasi berbahaya lagi. Mengerti? Jasmine mengangguk ringan dan berkata, jangan khawatir, kakek. Saya pasti akan memperhatikan masalah keselamatan pribadi di masa depan. Selain itu, saya pikir masalah kerja sama dengan perusahaan luar negeri ini masih dapat dilakukan. Tidak perlu menyalahkan karena ada kejadian ini. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan berkata lagi, kali ini, Tuan Wade membantu saya membahas kerja sama dengan Nippon Steel. Ketua Nippon Steel, Shinwa Watanabe, telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan saya di Jepang. Isi kesepakatannya adalah, kedua belah pihak akan membangun usaha patungan dan berinvestasi 50-50. Tetapi Nippon Steel bersedia memberikan 60% sahamnya kepada Mor Group. Apa? Begitu Jasmine mengungkapkan ini, semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Nippon Steel selalu sangat kuat dalam kerjasama luar negeri. Mereka diketahui tidak mau menyerahkan 51% saham pengendali. Bahkan jika Mor Group memberikan 60% pendapatannya kepada Nippon Steel tetap tidak akan mau melepaskan kendali. Oleh karena itu, di mata semua orang, Nippon Steel adalah tulang yang paling sulit untuk dipecahkan. Namun, Jasmine mengatakan Nippon Steel bersedia menyerahkan saham pengendali, juga bersedia menyerahkan 10% sahamnya kepada Mor Group. Ini seperti mimpi. Bab 2193. Tuan Mor awalnya berpikir bahwa perjalanan Jasmine ke Jepang untuk membahas kerja sama dibatasi oleh anggota keluarga Mor dan orang luar. Untuk mencegahnya menghadapi bahaya seperti itu,
Dia lebih suka Jasmine menghentikan rencananya untuk memperluas ke luar negeri. Lebih baik Jasmine bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri. Namun, dia tidak menyangka Jasmine berhasil mendapatkan kontrak yang sangat menguntungkan dengan Nippon Steel. Nippon Steel adalah pemimpin dalam industri baja global. Dalam industri ini, mereka memiliki suara yang sangat tinggi. Untuk perusahaan seperti Moore Group, jika mereka ingin bekerja sama dengan Nippon Steel, mereka harus memohon dengan keras. Tidak hanya sekedar memohon, tetapi juga mempersiapkan lahan dan seluruh relasi lokal. Kemudian mengundang Nippon Steel untuk datang dan bekerja sama. Perasaan semacam ini setara dengan merapikan kamar tidur di rumah sendiri. Dan kemudian pergi ke rumah orang lain dan meminta orang lain untuk datang dan tinggal selama beberapa hari di kamar kita sendiri. Harus benar-benar rendah hati. Secara umum, semakin tidak setara kerja sama, semakin banyak perjanjian yang harus ditandatangani. Salah satu jenis yang paling umum dari perjanjian yang tidak setara adalah membayar banyak uang dan mengambil keuntungan kecil. Dan membiarkan pihak lain membayar sejumlah kecil uang dan mengambil keuntungan besar. Namun, siapa yang mengira Jasmine bisa membalikkan keseimbangan antara Moore Group dan Nippon Steel? Dia memungkinkan Nippon Steel membayar banyak uang dan mengambil keuntungan kecil. Capaian ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Banyak orang di dewan berpikir ini adalah fantasi. Namun, mereka tidak berani menanyakan langsung Jasmine, sang ketua. Mereka hanya bisa berbisik di bawah. Segera, seorang direktur tua berdiri dan berkata, "Ketua, sejauh yang saya tahu, Nippon Steel tidak pernah rela mengorbankan saham pengendalinya. Apakah pihak lain akan memenuhi kontrak yang Anda sebutkan? Atau, apakah ada klausul tersembunyi dalam hal kontrak ini? Atau ada perjanjian yang lebih kejam?" Faktanya, hal-hal seperti jebakan kontrak memang sangat umum. Banyak kapitalis kuno suka menipu lawan atau mitra mereka dalam kontrak. Banyak pengusaha memulai usahanya sendiri, mendapatkan investasi besar dari kapitalis, dan memutuskan untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar. Bagus, tentu saja semua orang senang. Tetapi jika seseorang tidak melakukannya dengan baik, dia akan berada dalam masalah besar. Beberapa investor mengharuskan investe menambahkan komisi tak terbatas dan beberapa kewajiban ke dalam kontrak. Meskipun hanya 6 kata sederhana untuk klausul gabungan tak terbatas dan beberapa kewajiban, kekuatan kata-kata sederhana ini dapat membuat investe bangkrut. Oleh karena itu, begitu kewajiban bersama tak terbatas ditandatangani, jika transaksi tidak dilakukan dengan baik dan merugi, investor berhak meminta investe untuk membayar seluruh investasi. Misalnya, ada seseorang yang menandatangani kewajiban bersama dan beberapa tanggung jawab tak terbatas. Namun dia gagal menjalankan bisnisnya, dan dia masih mengumpulkan hingga 400 juta karena perjanjian itu. Ada juga banyak pendiri perusahaan yang akhirnya dikeluarkan dari perusahaan yang mereka rintis dengan susah payah. Karena mereka tidak mampu memberikan kompensasi kepada investor mereka. Mereka bahkan bangkrut dan masuk penjara. Oleh karena itu, Arah juga khawatir ada klausul perjudian serupa dalam perjanjian yang ditandatangani Jasmine. Jasmine tidak banyak menjelaskan. Dia mengeluarkan kontrak dari tasnya dan berkata, "Ini adalah kontrak asli yang ditandatangani oleh Ketua Nippon Steel, Shinwa Watanabe dan aku. Apa ada masalah?" Direktur tua mengulurkan tangannya untuk mengambil kontrak. Yang lain menunggu dan mengelilinginya. Bahkan lelaki tua Moore tidak bisa menahan diri. Dia juga melangkah maju ingin melihatnya. Bab 2194. Ketika semua orang sudah melihat kontrak, mata semua orang melebar. Ini memang kontrak formal, dan persyaratannya sangat jelas. Tanpa klausul marginal yang ambigu, apalagi risiko bisnis yang tersembunyi. Di bagian akhir ada segel resmi Nippon Steel dan tanda tangan Shinwa Watanabe. Ini memang merupakan kontrak yang nyata dan sah. Kali ini, semua orang tidak bisa menahan kegembiraan. Direktur tua berkata dengan penuh semangat, "Oh, saya belum pernah melihat Nippon Steel menandatangani kontrak dengan konsesi sebesar itu. Ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya." Wajah Ketua Moore benar-benar hebat. Sebuah wajah, setidaknya bernilai 2 atau 3 miliar. Bahkan lebih tinggi. Yang lain juga setuju. Ya,
hampir tidak pernah terdengar dalam sejarah Nippon Steel. Ketua MOR bisa memenangkan kontrak yang menguntungkan dari Nippon Steel. Jika kita mengumumkan informasi ini kepada publik, harga saham pasti akan meroket cepat. Seseorang melihat waktu dan berkata, berita tentang kembalinya Ketua MOR dengan selamat diperkirakan telah dirilis oleh media. Ini sudah menjadi berita bagus. Sekarang ditambah lagi dengan kontrak dengan Nippon Steel. Jika berita ini diumumkan kepada publik, itu menjadi dua hal positif yang besar. Saat saham kembali diumumkan, pasti akan menariknya 3 atau 4 batas harian. Nilai pasar grup setidaknya dapat meningkat 30 hingga 40%. Ketua MOR, Anda membuat langkah maju yang besar untuk MOR Group. Jasmine berkata dengan sangat serius saat ini. Kerja sama Nippon Steel dapat dinegosiasikan dan bisa mendapatkan kondisi preferensial yang begitu besar sepenuhnya karena Tuan Wade membantu. Ketua Nippon Steel, Shinwa Watanabe Shinkazu, juga sepenuhnya memandang Tuan Wade. Jadi saya bisa menandatangani perjanjian ini. Semuanya berkat Tuan Wade. Setelah itu, dia menatap Charlie dan berkata dengan tulus, Tuan Wade, semuanya kali ini adalah berkat Anda. Jika Anda tidak membantu, saya akan mati di Jepang. Jika bukan karena Anda, kakek akan diracuni dan otaknya rusak. Ditambah lagi mendapatkan kerjasama yang menguntungkan dengan Nippon Steel, saya sangat bersyukur. Charlie sedikit tersenyum. Jangan terlalu sopan. Ini semua hal yang harus dilakukan di antara teman-teman. Ini hanya usaha kecil. Setelah mengatakan ini, Charlie berdiri dan berkata, Jasmine, kamu baru saja kembali. Dan ada banyak hal lain di perusahaan yang menunggumu untuk memutuskan. Aku tidak akan berlama-lama. Aku juga sudah pergi beberapa hari. Aku harus kembali ke keluarga. Ketika Jasmine mendengarnya, dia segera berkata dengan wajah penuh keengganan. Tuan Wade, saya tidak tahu apakah nyaman bagi Anda untuk makan siang bersama. Anda telah melakukan banyak hal untuk kami. Dan kami tidak punya apa-apa untuk berterima kasih. Charlie tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan aku tidak harus begitu sopan? Kamu dapat menyelesaikan pekerjaanmu terlebih dahulu. Kita bisa makan kapan saja. Kita bisa membuat janji setelah kamu menyelesaikan semua urusanmu. Tuan MOR juga berkata, ya, Jasmine. Tuan Wade juga pergi dari rumah beberapa hari karena kamu. Dia harus kembali agar keluarganya tenang. Jasmine tidak punya pilihan selain mengangguk. Tuan Wade, maka aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu, Charlie berkata. Cepat manfaatkan waktu kehadiran semua orang, dan menyelesaikan pekerjaan dengan semua orang. Sekarang kamu sudah kembali. Kerja sama Nippon Steel juga telah dinegosiasikan. Kamu bisa mengadakan jumpa pers besok. Kamu bisa meningkatkan pengaruhmu. Itu akan baik bagi Anda dan MOR Group. Jasmine mengangguk dengan penuh terima kasih dan berkata, Oke, Tuan Wade. Saya mengerti. Hati-hati di jalan. Saya akan mengatur janji di hari lain. Kamu harus datang menunjukkan wajahmu. Charlie tersenyum dan berkata, Oke, aku pasti akan datang nanti. Setelah itu, dia mengganti tangan pada Tuan MOR. Tuan MOR, aku pergi dulu. Tuan MOR membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, hati-hati di jalan. Charlie melangkah keluar dari ruang rapat. Isaac dan Albert menunggu dengan hormat di luar pintu. Melihatnya keluar, Isaac maju dan berkata dengan suara rendah, Tuan, mobilnya sudah siap. Maukah aku mengantarmu pulang? Charlie berkata dengan ringan. Baiklah, ayo pulang. Albert, yang ada di samping, juga berlari dan meminta instruksi. Tuan Wade, bibimu telah tinggal di Cliffclose selama 9 hari. 2 hari ini, dia menangis sepanjang hari dan ingin kembali. Ini membuat tetangga menelepon 110 untuk mengeluh. Apakah Anda ingin melepaskannya? Bab 2195. Ketika Charlie mendengar laporan Albert, dia terkejut dan bertanya, mengapa kamu tidak pergi setelah 9 hari? Bukankah aku hanya bilang 7 hari? Albert berkata dengan sedikit malu. Tuan Wade, saya pikir dia bisa dibiarkan jika Anda menganggukkan kepala. Saya tidak ingin mengambil keputusan sendiri. Isaac di samping berseru. Albert, kenapa kamu tidak membiarkan dia pergi saja? Wanita tertua sangat temperamental.
Jika kamu belum melepaskannya sesuai waktunya, kamu harus berhati-hati, karena dia akan membalasmu. Albert tersenyum dan terkekeh. Itu, saya terpikir Tuan Wade berada di Jepang untuk menyelamatkan Nona Mor. Lalu Anda kembali dengan kapal. Pasti sangat sibuk. Saya tidak berani menelepon Anda untuk bertanya. Saya ingin memberitahu Anda langsung ketika Anda sudah kembali. Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu lepaskan dia." Albert buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Wade, saya akan mengaturnya." Ishak berkata kepada Charlie saat ini, "Tuan, saya pikir sebaiknya Anda pergi dan memberitahu wanita tertua bahwa ini adalah niat Anda untuk menunda penyimpanannya selama 2 hari. Jika tidak, maka dia kembali ke Eastcliff. Dia pasti akan membalas Albert." Albert berkata tanpa ragu-ragu, "Balas-balas dendam padaku. Biarkan dia membalas. Aku, Albert, juga telah mati sekali. Jadi aku tidak akan takut padanya." Ishak mengulurkan tangan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tidak mengerti perilaku wanita tertua. Dia sangat pendendam dan dia memiliki berbagai metode. Jika Tuan Muda menyinggung perasaannya, dia pasti tidak akan berani melakukan apapun pada Tuan Muda. Tetapi jika kamu menyentuh perasaannya, dia tidak hanya merepotkan kamu, mungkin dia akan merepotkan keluargamu dan teman-temanmu." Mendengar ini, Albert merasa sedikit gugup. Tapi dia tidak ingin Charlie memandang rendah dia. Jadi dia pasrah dan berkata, "Baiklah. Aku, Albert, jangan takut." Ishak menghela napas. Dia mengetahui karakter Charmaine dengan sangat baik. Charlie awalnya memaksa Charmaine tinggal selama 7 hari. Tetapi Albert membuat dia tinggal selama 9 hari. Maka dia pasti sangat membalas dendam pada Albert. Charlie memiliki kekuatan. Dan lelaki tua itu bias. Dia tidak akan berani melakukan apapun pada Charlie. Tetapi dia tidak akan pernah melepaskan Albert. Jika tidak, dia tidak akan punya tempat untuk menumpahkan kemarahan yang dia terima di Aurus Hill. Karena itu, Albert diterima. Dia menyarankan agar Charlie membantu mengambil kesalahan. Bagaimanapun, Charlie telah membenci Charmaine sejak awal. Dan ibu mertua Charlie, Elaine, juga memukul Charmaine. Dengan kebencian yang begitu besar di sini, akan sepele bagi Charlie untuk menahan Charmaine selama 2 hari lagi. Charlie tertawa saat ini, dan berkata, "Baiklah, aku akan membahas bibiku secara langsung." Ketika Albert mendengar ini, dia tahu Charlie akan menghentikan masalah ini untuk dirinya sendiri. Dia segera berterima kasih. Jadi, dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat, "Maaf, Tuan Wade. Saya membuat Anda kesulitan." Charlie menggerakkan tangannya. "Hei, jangan katakan itu. Kamu semua melakukan sesuatu untukku. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu membuat kesulitan?" Setelah itu, Charlie berkata kepada Ishak, "Ishak, siapkan mobilnya. Ayo kita pergi bersama." "Baiklah Tuan." Charmaine sedang berteriak di rumah sewaan saat ini. "Charlie, dasar bajingan. 7 hari telah berlalu. Kenapa kamu belum melepaskanku?" Bab 2196. Dan kalian geng bajingan Charlie. Kalian tidak membiarkan aku keluar, kan? Setelah aku keluar, aku akan membuat perhitungan dengan kalian satu persatu. Apakah kalian berpikir bahwa aku, Charmaine, orang yang bisa kalian pertahankan? Cepat lepaskan aku. Charmaine menjadi semakin bersemangat, dan tiba-tiba terbatuk tanpa henti. Lalu dia berkata, "Jika kalian tidak mengeluarkan saya melemparkan kalian semua ke sungai Yangtze untuk memberi makan ikan. Aku akan membunuh kalian semua satu demi satu, sehingga kalian tidak akan pernah dilahirkan kembali." Tidak heran Charmaine histeris. Selama 9 hari, dia tinggal di tempat yang begitu rendah. Dirinya sudah runtuh sepenuhnya. Selain itu, Aurus Hill terletak di selatan sungai Yangtze. Di musim dingin lembab, tidak ada AC atau pemanas di rumah sewa tempat dia tinggal. Setiap hari, dia hanya bisa menyeka air matanya di tempat tidur yang dibungkus selimut basah. Dari detik pertama dia pindah, dia menantikan periode 7 hari berakhir. Tapi dia tidak pernah mengira setelah 7 hari, Albert belum melepaskannya. Bagi Charmaine, ini bukan hanya kemarahan, tetapi juga penuh teror dan ketakutan.
Dia takut Charlie tiba-tiba membatalkan tenggat waktu 7 hari. Dan kemudian tidak memberi dirinya tanggal yang jelas. Jadi dia menahan dirinya di bawah penahan rumah. Oleh karena itu, dia berteriak seperti orang gila setiap hari. Hanya untuk menarik perhatian tetangga. Dia menghubungi 110 untuk menekan Charlie. Sehingga Charlie membiarkan dia pergi secepat mungkin. Namun, dia tidak tahu bahwa Albert telah memindahkan semua tetangganya kemarin. Di gedung yang dibangun sendiri, termasuk pemiliknya, ada total 30 rumah tangga. Sekarang, kecuali Charmaine, semua orang menikmati hotel bintang 5 gratis. Oleh karena itu, teriakan Charmaine tidak didengar oleh siapapun. Sampai suaranya hampir serak, tidak ada yang memerhatikannya. Apalagi tidak ada tetangga dan petugas polisi yang datang untuk bertanya. Charmaine, yang sangat tertekan, segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim video ke ayahnya di East Cliff. Jeremiah, lelaki tua dari keluarga Wade. Begitu video call tersambung, Charmaine menangis dan berkata, "Ayah, cepat minta bajingan Charlie itu melepaskan aku. Aku sudah tidak tahan lagi. Jika ayah tidak membiarkanku keluar, aku akan mati saja di sini." Yeremia di layar video menghela nafas tanpa daya. Dia mengetahui karakter Charmaine dengan sangat baik. Dia tahu Charmaine tidak akan pernah mencoba bunuh diri. Jadi dia berkata dengan serius, "Charmaine, jangan terlalu bersemangat. Bukankah hanya 2 hari tambahan? Sabar, aku yakin dia tidak akan membuatmu terkunci selamanya. Mungkin dia akan melepasmu kembali dalam 2 hari. Charmaine menangis dan berkata, "Ayah, ayah tidak tahu bagaimana kondisi saya di sini selama 9 hari ini. Saya belum pernah melakukan kejahatan seperti ini sampai saya tumbuh dewasa. Ayah, kalau kamu tidak membahas bajingan Charlie itu, dia tidak akan pernah melepaskanku. Mungkin besok dia belum memerdekakanku. Bagaimana kalau dia menahanku di sini selamanya?" Saat dia mengatakan itu, dia memohon dengan getir, "Ayah, aku mohon. Hubungi dia dan katakan padanya untuk memerdekakanku." Yeremia berkata dengan serius, "Charmaine, aku sudah berhasil membuat Yule membujuk Charlie berjanji untuk kembali ke rumah dan berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur di Festival Qingming. Masalah ini sangat penting bagi keluarga Wade. Aku tidak bisa mengatakan sesuatu yang salah. Jika itu karena kamu yang menyebabkan Charlie berubah pikiran lagi, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Wade." Charmaine mengerti sekarang. Ternyata lelaki tua itu tidak mau menekan Charlie. Terutama karena dia tidak ingin menyinggung Charlie karena dirinya sendiri. Ketika dia berpikir bahwa ayahnya tidak dapat diandalkan, Charmaine merasa sangat sedih dan menangis. "Ayah, jika Charlie tidak membiarkanku pergi, apa yang harus aku lakukan?" Orang tua itu buru-buru berkata, "Oh, Charmaine, jika Charlie tidak mengizinkanmu pergi ke Festival Qingming, maka ayah pasti akan meminta penjelasannya." Charmaine segera pingsan. "Ayah, hari menyapu makam akan jatuh pada bulan April. Ini tinggal 2 bulan lagi." Bab 2197. Charmaine tidak ingin melanjutkan hari-harinya yang sengsara ini. Jika dia benar-benar harus menunggu sampai Festival Qingming untuk kembali, ini sama saja dengan pembunuhan. Yeremia menghiburnya. "Oke Charmaine, terima saja amarahmu dan tunggu beberapa hari lagi. Jika Charlie belum ingin membiarkanmu pergi saat itu, aku akan meneleponnya." Charmaine memiliki banyak keluhan di hatinya, tapi tidak berani berkata lebih banyak. Dia merenung di dalam hatinya. "Aku bisa melihatnya sekarang. Di mata ayahku, Charlie adalah orang terpenting dalam keluarga Wade. Bagaimanapun, begitu dia menikahi Putri Yule, Queen, dia akan menjadi salah satu pewaris triliunan aset keluarga Golding, yang akan sangat membantu keluarga Wade. Dalam hal ini, saya adalah putri ayah saya yang sudah menikah dengan orang lain. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan pentingnya Charlie di mata ayah saya? Sepertinya aku hanya bisa menerima nasib dan kemalanganku." Jadi, dia hanya bisa berkata dengan kesal, "Oke ayah, aku tahu. Kalau begitu aku akan menunggu dengan sabar selama beberapa hari lagi. Jika Charlie tidak membiarkan aku pergi setelah 3 atau 5 hari kamu harus menghubungi dia dan membicarakannya." Saat dia berbicara, hidungnya menjadi masam.
dan dia terisak dengan suara rendah. Yeremia menghibur. Oke, jangan khawatir. 3 hari. Jika Charlie tidak membebaskanmu setelah 3 hari, ayah akan meneleponnya secara pribadi. Charmaine mengangguk dan tertawa. Ayah, kalau begitu aku akan menutup telepon dulu. Oke, tutup. Setelah mengakhiri panggilan video, air mata Charmaine tidak bisa berhenti, terus mengalir ke bawah. Saat itu, ketukan terdengar di luar pintu. Charmaine melompat dari selimut dalam sekejap. Dia berlari ke pintu dalam 3 atau 2 langkah, dan membuka pintu. Sebelum dia bisa melihat orang-orang di luar pintu, dia tidak bisa menahan diri dan dia berteriak, "Kalian bajingan! Kapan kalian akan mengeluarkan aku dari sini?" Charlie memandang Charmaine dengan kulit kusam dan kantung mata bengkak. Dia mengerutkan kening, dan berkata, "Bibi, cuaca di Aurus Hill sangat lembab dan dingin. Kamu telah tinggal di sini selama 9 hari, dan kamu masih belum bisa menekan amarahmu." Ketika Charmaine melihat itu adalah Charlie, dia langsung bertanya dengan marah, "Charlie, kamu berjanji padaku aku bisa pergi setelah 7 hari, tetapi aku dikunci di sini selama 9 hari oleh orang-orangmu. Mengapa kamu tidak melepaskanku?" Charmaine melihat Albert berdiri di samping Charlie. Dia langsung membentaknya dengan marah. "Bajingan ini yang menahanku tambahan 2 hari lagi. Sialan." Charlie berkata dengan dingin, "Aku yang menyuruhnya untuk menambah 2 hari lagi." "Apa maksudmu?" Charmaine bertanya dengan marah. "Kamu dengan jelas mengatakan 7 hari. Mengapa menjadi 9 hari?" "Mengapa?" Charlie menampilkannya dan berkata dengan ringan. "Kamu bibiku, kan? Sangat langka kamu datang ke sini. Mengapa bibi hanya tinggal 7 hari? Jadi bagus kan menambah 2 hari lagi, kan?" Charmaine sangat kesal dengan sikapnya terhadap Charlie. Dia dengan marah menegur, "Charlie, berhentilah munafik denganku. Aku belum mengenalmu. Sudah kubilang, sebaiknya kamu tidak melakukan apapun denganku." "Baiklah aku sekarang." Charlie menderita sakit ringan, menghela nafas dan berkata, "Sepertinya dalam 9 hari, kamu belum bisa menahan amarahmu sama sekali. Cuaca di Eastcliff kering, dan kamu sangat pemarah. Pasti akan lebih buruk ketika kamu kembali. Menurutku, kamu harus terus tinggal di Aurus Hill beberapa hari lagi. Biarkan kemarahan benar-benar mereda sebelum kamu kembali." Setelah itu, dia langsung berkata kepada Albert yang ada di sekitarnya, "Albert." Bab 2198. Albert buru-buru menangkupkan tangannya. "Tuan Wade, apa perintahmu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bibiku masih harus tinggal di Aurus Hill beberapa hari lagi. Selama waktu ini, aku harus merepotkanmu untuk terus menyatukannya dengan ketat." "Semuanya sama seperti sebelumnya." Albert buru-buru bertanya, "Tuan Wade, berapa hari yang Anda inginkan? Berapa hari yang tepat?" Charlie berpikir sebentar, dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, kita buat 7 hari saja, agar mudah menghitungnya. Seminggu untuk memaafkan semuanya. Jika tidak berhasil dalam 7 hari ini, itu membuktikan bahwa bibiku mudah marah. Maka kita harus memberikannya kursus perawatan lengkap." Albert tersenyum dan berkata, "Oke, Tuan Wade, saya tahu." Apa yang dipikirkan Charlie saat ini adalah, "Bibi Charmaine, kamu pikir kamu adalah putri keluarga Wade. Lalu kamu berani datang ke Aurus Hill untuk melakukan hal-hal seperti seorang ratu. Kamu masih belum memahami, karena kamu keras kepala. Jangan salahkan bawahanku akan kejam. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu hari ini." Mendengar kata-kata Charlie, wajah Charmaine langsung memucat. Nada suaranya melembut seketika, dan dia mendesah dan memohon, "Charlie, kamu tidak bisa melakukan ini. Saya telah disiksa seperti binatang selama 9 hari ini. Apakah kamu tahu kehidupan seperti apa yang saya jalani selama 9 hari ini? Tanpa minyak atau udara, tanpa pembersih wajah, tanpa masker, bahkan tanpa krim mata. Kulitku sangat buruk sekarang. Ini membutuhkan minimal 1 bulan untuk mendapatkan kondisi kulitku kembali. Jika kamu menahanku 7 hari lagi, kulitku akan habis." Charlie membuang senyum di wajahnya dan berkata dengan serius, "Bibiku yang baik, kamu masih tidak mengerti mengapa aku ingin kamu tetap tinggal di Aurus Hill.
Aku membiarkanmu tinggal di sini, agar kamu bisa mengendalikan emosimu dan belajar menjadi seorang yang baik. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan membiarkanmu pergi. Tapi jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan memastikan kamu tetap tinggal sampai kamu bisa mengubah dirimu sendiri. Tentang kulitmu dalam kondisi baik atau buruk, itu bukan urusanku. Charmaine sangat kesal di dalam hatinya. Tetapi di permukaan dia masih memohon dengan sedih. Charlie, aku bibimu. Kita adalah keluarga. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Charlie tersenyum dan berkata, "Oh, kamu mulai memperlakukan saya sebagai keluarga sekarang. Saat kamu datang dari Eastcliff untuk memerintah saya, mengapa kamu tidak memperlakukan saya sebagai keluarga? Ketika kamu mendatangi ibu mertua saya, dan membuat pernyataan yang keterlaluan, apa kamu menganggap saya sebagai keluarga?" Charmaine malu sangat, dan berdalih, Aku melakukannya untuk kebaikanmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Jadi, kamu melakukan semua itu untuk kebaikanku?" Charmaine berkata dengan datar, "Oh, tentu saja. Aku bibimu. Jika aku tidak melakukannya untuk kebaikanmu, untuk siapa lagi?" Charlie mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Itu suatu kebetulan, bibi. Aku juga melakukan ini sekarang untuk kebaikanmu sendiri. Jangan sia-siakan niat baikku ini." Setelah itu, dia menatap Charmaine dengan ekspresi serius. Charlie memberi dua pilihan ke Charmaine. "Saya akan memberi kamu dua pilihan sekarang. Yang pertama, kamu harus tinggal di sini selama 7 hari lagi. Selama 7 hari ini, kamu tidak boleh mengumpat, histeris, mengoceh, atau berteriak di sini. Jika kamu berperilaku baik, setelah 7 hari, aku akan melepaskanmu." Setelah mendengar ini, Charmaine buru-buru bertanya, "Lalu apa opsi kedua?" Charlie berkata dengan dingin, "Pilihan kedua adalah tinggal di sini selama sebulan lagi. Selama 1 bulan ini, jika kamu ingin memarahi orang, silakan marah. Jika ingin histeris, silakan histeris. Kamu juga boleh berteriak semau kamu. Setelah sebulan, aku akan melihat apakah aku dalam suasana hati yang baik atau tidak. Jika aku dalam suasana hati yang baik, kamu bisa langsung kembali. Tapi jika suasana hatiku buruk, aku minta maaf. Aku mungkin harus menahanmu di sini lebih lama lagi. Aku akan terus berusaha menjadi tuan rumah yang baik." Bab 2199. Charmaine benar-benar menyetujui dan menyetujui. Meskipun dia masih membenci Charlie, dia tidak berani lagi menawar. Dia menyadari, dengan karakter dan kepribadian Charlie, dia tidak akan bisa menekannya. Selain itu, Aurus Hill adalah wilayah Charlie. Lelaki tua itu juga menghadapi Charlie sekarang, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa selain harus sabar. Charlie tidak bisa mengungkapkannya, jadi dia menekan semua kemarahan dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dengan patuh berkata, "Oke, aku pilih yang pertama." Charlie mengangguk, lalu menoleh ke Albert dan berkata, "Albert, kamu dengar. Selama 7 hari ke depan, kamu harus meminta anak buahmu mengawasinya dengan ketat. Jika ada lebih banyak teriakan dan omelan, segera beritahu saya sesegera mungkin." Albert berdiri tegak dan berkata dengan keras, "Tuan Wade, jangan khawatir. Aku siapkan orang untuk mengawasi dengan ketat." Charlie muncul dan berkata lagi, "Jika dia berkelakuan baik, segera setelah 7 hari tiba, kirim dia langsung ke bandara. Anda tidak perlu bertanya secara khusus kepada saya untuk perintah lainnya." "Baik Tuan Wade." Charlie menatap Charmaine lagi, dan berkata dengan serius, "Bibi, aku tidak bermaksud menahanmu selamanya di Aurus Hill. Ini adalah kunci untuk memberi pelajaran cara menghormati orang lain. Saya sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Kamu bisa melakukannya sendiri." Setelah dia selesai berbicara, dia terlalu malas untuk mendengarkan apa yang dikatakan Charmaine. Jadi dia berbalik dan keluar dari pintu. Charmaine sangat marah, tapi dia tidak berani menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Dia bahkan tidak berani berteriak untuk melampiaskan emosinya. Dia takut anak buah Charlie akan marah lagi padanya. Meninggalkan Cliff Cools, Albert sangat berterima kasih dan berkata kepada Charlie dengan malu, "Tuan Wade, saya sendiri belum melakukan hal-hal dengan baik.
Saya sampai membuat Anda membereskan masalah ini. Saya benar-benar minta maaf telah menyebabkan Anda dalam masalah. Dalam hati Albert, dia benar-benar merasa malu. Charlie sudah berpesan dia akan membebaskan Charmaine setelah 7 hari. Tetapi setelah batas waktu 7 hari, dia tidak berani langsung memerdekakannya. Dia menunggu Charlie kembali dan melapor ke Charlie sebelum melepaskannya. Namun, dia tidak mempertimbangkan akibat dia menyinggung Charmaine. Apa yang akan terjadi? Bagi Albert, orang seperti Charmaine jelas merupakan orang hebat dengan kekuasaan besar. Jika Charmaine ingin menghabisi Albert dan keluarganya, Albert pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi dia sangat bersyukur Charlie datang dan menanggung kesalahan dirinya. Selain itu, dia juga berterima kasih kepada Isaac. Jika Isaac tidak mengingatkan, dia mungkin tidak akan pernah memikirkan hal seperti ini. Sangat mungkin sampai Charmaine membalas dendam. Dia masih tidak mengerti alasannya. Melihat Albert berterima kasih padanya, Charlie memposisikan tangannya dan berkata, "Kamu sudah melakukan sesuatu untukku. Jadi kamu tidak perlu bersikap sopan denganku." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Isaac di sebelahnya dan berkata, "Isaac, kamu harus mengawasi Rosalie. Juga membantu saya mengamati situasi keluarga Shaw saat ini." Isaac segera mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan mengatur informan di Eastcliff untuk membantu saya mengawasi keluarga Schultz." Charlie berkata, "Oke, Albert, lanjutkan pekerjaanmu. Isaac akan mengantarku pulang." Charlie duduk di Rolls-Royce Isaac, dan hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon Nanako, yang berada jauh di Jepang. Di satu sisi, dia ingin melaporkan keselamatannya, dan di sisi lain, dia juga ingin menanyakan situasi di Jepang. Bab 2200, Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang, Pasukan Bela Diri Jepang, dan seluruh rakyat Jepang tidak akan menerima bahwa Rosalie, seorang tahanan yang begitu penting, berhasil melarikan diri. Segera setelah panggilan tersambung, suara Nanako terdengar. "Charlie-kun, kamu sudah sampai di Aorus Hill." Charlie tersenyum dan berkata, "Ya, bagaimana kamu tahu?" Nanako tersenyum dan berkata, "Saya mengikuti berita dari Aorus Hill. Ada beberapa media yang memberitakan Nona Moore telah kembali. Karena Nona Moore telah kembali ke Aorus Hill, maka Charlie-kun pasti telah tiba." "Ya," Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Kami sampai tadi pagi. Kami langsung mendatangi Moore Group. Saya benar-benar minta maaf karena tidak dapat melaporkan keselamatan kami kepada Anda." Nanako tersenyum dan berkata, "Charlie-kun terlalu sopan. Kamu harus melakukan sesuatu. Anda tidak perlu segera menghubungi saya. Kamu bisa memberitahu setelah selesai." Charlie menghela napas dan lega. Nanako ini benar-benar lembut dan penuh perhatian. Siapapun yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi berkah seumur hidup. Berpikir dalam hatinya. Dia menenangkan pikirannya, mengusir pikiran itu dari pikirannya, dan bertanya, "Nanako, apakah ada sesuatu yang terjadi di Tokyo?" "Ada," Nanako memberkan. "Sebuah insiden besar terjadi di Tokyo 2 malam lalu. Rosalie, pelaku utama yang membunuh seluruh keluarga Matsumoto, melarikan diri dari penjara. Insiden ini baru tersiar kemarin sore, mengatakan bahwa ada seseorang yang memindahkan Rosalie diam-diam hingga dia menghilang. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dan pasukan bela diri menjadi gila. Mereka mencari keberadaannya di seluruh penjuru negeri." Nanako berujar, "Dampak dari insiden ini di Jepang sangat buruk. Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo telah mengundurkan diri pagi ini untuk menanggung kesalahannya. Direktur baru yang menggantikannya adalah kenalan ayahku, yang sebelumnya bekerja di Departemen Keamanan Dalam Negeri." Ketika Charlie mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo ini benar-benar sial. Dilihat sekilas, kejadian ini jelas karena ada rencana rahasia antara keluarga Schultz dengan pejabat tingkat tinggi pasukan bela diri Jepang. Menurut bukti kapten di kapal itu, pasukan bela diri Jepang terlebih dahulu menyerahkan Rosalie ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Kemudian bersama keluarga Schultz mereka menekan polisi Tokyo dari belakang. Saat Rosalie berada di tangan kepolisian Tokyo,
Mereka mengganti Rosalie dengan orang lain. Mereka melakukan kesalahan ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Mereka awalnya ingin Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo disalahkan. Lalu pasukan bela diri akan menangkap Rosalie lagi. Ini akan meningkatkan pengaruh pasukan bela diri Jepang di negara tersebut. Tetapi di tengah-tengah kejadian ini, Charlie tiba-tiba keluar dan membawa Rosalie kembali ke Tiongkok. Namun demikian, kerugian pasukan bela diri Jepang tidak terlalu besar. Lagi pula, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang menanggung kesalahan ini. Dan mereka menanggung semua ini tanpa hasil positif. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo benar-benar sial. Tawanan ini adalah milik mereka. Dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada mereka. Jika mereka tidak dapat menangkap Rosalie, mereka akan mengarahkan pandangan mereka ke bidang hukum Jepang dan keadilan dalam hukum Jepang. Jadi, Charlie berkata kepada Nanako, Kapten dan kru keluargamu masih dalam perjalanan pulang. Setelah mereka kembali, mereka akan menetap sehingga aku telah menangkap Rosalie. Nanako bertanya dengan heran, Charlie-kun, bagaimana Rosalie tertangkap olehmu? Kalian berdua saling kenal. Charlie tersenyum dan berkata, aku punya balas dendam pribadi padanya. Malam itu, dia ingin membunuhku di laut. Tapi sayangnya dia tidak begitu mahir dan ditangkap olehku. Nanako bertanya lagi, kalau begitu Charlie-kun, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Charlie tersenyum. Rosalie diterima sekarang. Aku berharap kamu merahasiakannya. Nanako berkata tanpa ragu. Jangan khawatir. Aku akan merahasiakannya. Charlie berkata lagi. Oh, omong-omong. Nanako, kamu tadi bilang Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang baru diangkat adalah teman ayahmu. Ya, Nanako menjawab. Dia teman sekelas kuliah ayahku dan salah satu sahabatnya. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memberikan hadiah besar demi dirimu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.